Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya kita semua. Kita Pancasila, kita Indonesia. Salam NKRI. Selamat datang kembali di Ekspedisi Alam Lain. Kali ini masih bersama saya Yogi dan bertemu lagi dengan saya ya, Gus Robin aja. Itu aja. Oke, di episode kali ini, di video kali ini kita akan membahas tentang ini sebenarnya musibah ya. Yang terjadi di mana beberapa bulan yang lalu, ini beritanya cukup gembar ya, menggemparkan hilangnya 3 pemancing di daerah Karangasem ya, tepatnya di Pantai Mimba. Kabarnya mereka saat hilang itu sedang memancing, lalu tiba-tiba digulung ombak. Informasi yang kami dapatkan dari berita-berita bahwa mereka ketiganya pergi mancing pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, namun tidak kembali esoknya. Lalu hingga dilakukan pencarian oleh SAR dan gabungan itu hari Minggu sampai hari Senin tidak membuahkan hasil. Bahkan sampai kita buat video ini, itu beritanya belum ditemukan. Jadi sebelum lebih jauh lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah share, sudah subscribe, dan sudah menonton video-video kita. Silahkan kunjungi media sosial kita. Dan kalau ada yang ditanyakan atau suatu hal yang ingin kita bahas, silahkan komen di bawah. Oke, ini sedikit ceritanya ya. 3 pemancing hilang di Pantai Mimba, Karangasem, Bali setelah tergulung ombak besar. Pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan baru menemukan alat pancing korban hilang. Nah, menurut tim gabungan, kesulitan yang dihadapi tim pencari yakni kondisi pantai yang berkarang. Tim yang hendak melakukan penyelamatan di lokasi juga berhadapan dengan arus ombak yang kuat. Memang ketika kita lihat gambaran di lokasi itu memang karang, ombak ganas, dan terjang. Curam ya juga. Curam, ya. terjal. Yang kita bahas di sini adalah gimana dari sisi gaibnya ya, dan dari lokasi tersebut gitu. Karena banyak juga masyarakat yang mempercayai bahwa tempat itu sakral. Ya, tempat itu tempat sakral. Jawabannya iya, itu tempat pertemuan makhluk gaib. Banyak makhluk gaib laut yang bertemu di sana. Karena tempat itu memang sulit, terjal, dan memang tidak diizinkan untuk memancing atau jalan-jalan di dekat sana, mancing dekat sana, karena bahaya nantinya juga. Kalau dari sisi nyata ya, itu kan terjal, curam, dan ombaknya tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Tidak bisa diprediksi kapan ombak besar datang, itu penyebabnya. Di lokasi tersebut ya. Tiba-tiba datang. Jadi lebih baik jangan mancing di sana lagi. Cukup itu saja sebagai yang terakhir. Ini juga sebagai pelajaran bagi kita semua ya, agar tidak kembali terjadi hal yang tidak kita inginkan. Di sini tadi Gus Robin disebut adanya tempat pertemuan makhluk gaib. Pertemuan dalam hal apa? Entahlah, mungkin membicarakan tentang urusan pemerintahan di makhluk gaib. Karena ada pertemuan ini saya lihat. Ada beberapa dari penguasa-penguasa laut yang kayak bupati itu di sana bertemu. Petinggi lah ya. Ya, petinggi-petinggi di sana. Seperti adipati dari kerajaan ini bertemu di sana. Termasuk ada seperti kereta terkadang ke sana. Katanya sih ada yang namanya Ratu Ayu Kencana Agung yang mampir ke sana. Kalau dari jenis makhluknya yang ada di sana, ada yang seperti Aquaman dong, yang bersisi itu tangannya. Manusia setengah ikan maksudnya. Ya. Ada yang berbentuk seperti buaya, ular naga, ada juga ikan seperti gajah, jadinya ini bertaring. Iya. Ikan seperti gajah, mungkin seperti duyung sedikit ada, tapi gaib ini, makhluk duyung itu gaib. Kakek tua, wanita berbaju adat, dan ada beberapa orang berbaju adat Bali yang ada di sana. Berarti itu memang tempat yang sakral ya? Iya. Berarti penggunaannya hanya untuk sisi agama berarti ya? Mungkin ritual apa gitu kan? Iya. Seperti upacara gitu kan? Selain itu ya nggak boleh gitu kan ya? Nggak diizinkan itu. Tempat sakral kan bukan untuk apalagi mancing kayak gitu. Bukan tempat untuk selain agama gitu. Upacara agama. Selain itu tempat sakral tidak diizinkan. Selain upacara gitulah ya. Kalau Gus Robin lihat saat kejadian itu apa yang terjadi? Ombak menggulung mereka ya. Kan mereka mancing. Jadi mancing mungkin konsentrasinya ke bawah, ke pancingnya ya, ke bawah. Ketiga orang ini. Ya, ketiga orang ini
konsentrasinya ke sana sambil ngobrol-ngobrol sedikit, ngomong-ngomong. Tapi kita, kalau kalian pernah mancing, kita mancing fokus pada pancingannya, kita ngobrol apapun nyambung ini. Fokus ke sana, enggak fokus tahu-tahu ombak yang besar menggulung mereka. Wah. Lalu mereka tergulung ombak. Beberapa kali saya lihat ombak besar itu lama, berjam-jam itu ombak besarnya, sampai 1 jam lebih katanya ombak besar. Wah, gitu terus gitu. Ya, apakah saat kejadian nih ada makhluk gaib yang melihatnya? Ada, kan di sana pertemuan, jadi ramai. Ramai ya sebenarnya ya. Ada, makhluk gaib kan, makhluk gaib itu tidak bisa menolong nyata. Mereka gaib, ya mereka angin. Bagaimana angin menyelamatkan benda padat, kan tidak mungkin. Ya, tapi kalau manusia gitu, nyata gitu, ada nggak yang melihat? Nggak ada ya? Enggak. Hanya mereka bertiga waktu itu ya? Iya. Lalu apa yang terjadi kepada ketiga orang ini? Matilah mereka, meninggal, tenggelam. Mereka berusaha saat masih terbentur di karang ada. Terbentur meninggal ada, yang nggak terbentur ada. Jatuh ke air langsung diseret. Ini ya, kalau ombak besar itu sekali menerjang, dia akan menyeret juga. Setelah menerjang, dia akan menyeret balik. Karena arus balik ini, ke depan ke belakang dia harusnya menyeret ke belakang. Nah, di sana menyeret ke belakang inilah, ini dalam ini. Kalau diselusuri terus, agak dalam ini lautnya. Dalam dan juga bahaya ya. Iya, karang dalam, bawah laut. Karena saking lamanya, dulunya sempat jauh ini sampai ke, berapa meter itu, mungkin kilo ya ada. Terseretnya ya. Terseretnya dulu sampai tubuhnya ini hancur. Sudah lama penyebabnya. Jadi sampai ini pun terpisah. Ketiganya terpisah, bukan di satu tempat. Terseretnya. Berpencar ya. Jadinya ya jelas sulit. Paling sulit mencari di laut. Kecuali baru kejadian langsung ditangani, mungkin ada harapan. 50-50 harapannya menemukan di laut. Luas juga ya. Luas, dalam, luas. Dan tidak mudah untuk dicari ke dalam laut. Nah, seperti kapal selam yang waktu ini sulit juga mencari orang yang meninggalnya. Ya, itu juga. Ya, namanya ya laut ya. Apalagi dalam itu nggak mudah memang. Ya, kalau cuma 1 meter gampang mencarinya. Ya, kalau 1 meter ya. Tapi ini kan ratusan meter ya. Kilo ada dalamnya. Ya, kalau Surmin lihat posisi saat ini gimana dari dalam ya? Sangat dalam apa? Lumayan, ini ratusan meter juga. Apakah jauh dari pesisir? Nggak jauh. Jauh ya? Terbawa arus dulunya katanya. Lama. Apakah memungkinkan Kak bisa diangkat ini gitu? Anggota badannya ini nggak tahu saya jelasnya, ada yang di sini. Seperti sudah berpisah gitu anggota badannya. Ya, karena sudah lama juga ya di dalam laut, dasar laut. Tapi gimana dicari juga bingung. Tapi ya mudah-mudahan saja bisa ditemukan ya. Ini paling sulit mencari di laut. Di antara semua tempat laut lah yang paling sulit dicari orang hilang. Nah, tadi kan disebutkan dari sisi nyatanya tergulung gitu ya, tergulung ombak hingga akhirnya terseret gitu ya. Kalau dari sisi gaibnya ini apakah ada hubungannya? Karena tempat tersebut kan sakral ya. Bagi kita gitu tempat sakral itu kan apa ya namanya ya? Gini, apakah makhluk gaib yang menyebabkan mereka meninggal? Gitu aja. Iya. Jawabannya tidak. Saya melihat jelas kejadiannya ini ombak. Ini tidak ada hubungan dengan makhluk gaib. Namun itu adalah tempat sakral, lebih baik disakralkan. Gitu. Siapa tahu orang ini pemancing ini kencing di sana sembarangan kan? Ya, atau pasti mereka kencing. Ataupun kata-kata mungkin yang tidak berkenan mungkin ya. Kotor-kotor. Mungkin ya. Ngomong kotor, ngomong porno lagi di sana kan nggak bagus. Kencing sembarangan di sana, pasti mereka kencing sembarangan. Sudah dipastikan orang mancing kencing di daerah sana pun. Itu jadinya lebih baik disakralkan saja tempatnya. Ada yang mengatakan mereka sudah diambil oleh penunggu di sana. Kalau bahasa Balinya mereka ngayah gitu ya. Tunas ya. Ya. Kalau bahasa Balinya diminta namanya. Diminta ya. Diminta untuk ngayah ya. Ya.
Ngayah itu artinya aturkan bakti. Mengaturkan bakti ya. Kembali kita katakan, karena tadi kan dibilang juga ini tidak ada hubungannya dengan gaib ya. Apalagi selain takdir kan. Ya, memang sudah takdirnya, sudah jalannya gitu kan. Ini sih mengingatkan pada orang lebih baik seperti itu. Dan pelajaran kedua, kalau kita memancinglah di tempat yang memungkinkan. Kalau di laut itu memang berbahaya untuk pemancing. Ya, di pinggir laut. Pinggir laut. Ya, dimanapun sebenarnya berbahaya. Di sungai pun bisa juga terseret oleh arus kan. Yang pasti adalah berhati-hati, melihat keadaan sekitar. Kalau tempatnya sakral, ada pelinggih gitu, lebih baik kita menjauhlah di tempat lain gitu. Kalau tidak tahu, ya itu sebagai patokan. Ya, resiko pemancing itu banyak. Mancing di laut, di sungai, mancing keributan juga bahaya. Wah, itu lebih bahaya lagi itu. Ya, itu tadi pesan-pesannya Gus Robin ya. Langsung agar ini menjadi pelajaran supaya tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Oke, ada hal yang lain dibahas tentang ini? Tidak ada sih, mau bahas yang mana memang itu yang terjadi. Yang bukan takdir saya juga yang akan menemukannya. Mungkin sudah ditelan oleh alam penyebabnya. Alam mungkin yang menyebabkan semua ini. Kembali lagi ke takdir ya. Hukum alam. Sekian aja dari kita untuk video kali ini. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lainnya. Silahkan kunjungi media sosial kita. Dan jangan lupa untuk menghidupkan lonceng teman-teman, agar ketika kita ada video baru, ada notifikasinya. Kami pamit undur diri. Saya Yogi. Saya Gus Robin Mania. Mancing mania. Gus Robin fanatik lovers. Gus Robin wow. Salah gini. Gus Robin tabib Gus Robin ya. Sudah gitu aja. Ya. Ada tambahan lagi? Terlalu banyak tambahannya. Oke. Kalau pamit undur diri, Pramu Santi. Om Santi Om. See ya.